Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam menjelajah komunitas. Nah, itu nama slogan. Perkenalkan nama podcast kita, Ngobosan. Apa itu Ngobosan? Ngopi bola santai. Nah, kita akan sedikit membahas tentang naturalisasi sepak bola di Indonesia. Bagaimana, kan banyak tuh pro dan kontra, yang ada yang nerima tentang banyaknya naturalisasi, ada yang enggak. Nah, dan naturalisasi juga banyak menjadi kayak para pemain yang lokal-lokal tuh kayak tersaingi gitu. Makanya dari ini kami adakan podcast ngobrol bola santai kayak gitu. Jadi sekarang tuh lagi rame ya tentang naturalisasi pemain di timnas ya. Ya, timnas, apalagi timnas senior yang sekarang lagi udah tahap fase leg 3 buat Piala Dunia. Kita akan mendatangkan narasumber yang bernama Alvirial yang sosok tahu tentang sepak bola, mungkin nggak tahu-tahu banget. Ya, ini ya Alvirial. Ya, perkenalkan dulu asal dari mana, tahu tentang sepak bola sampai mana, dan pernah main di mana aja. Ya, perkenalkan, nama saya Arfiria, bisa dipanggil Piar juga. Saya berasal dari Banjaran City, jauh di pelosok sana. Jauh banget, parah. Saya di sini akan menceritakan ngobrol santai aja. Sedikit kayak tentang timnas kayak gitu kan. Ya. Saya mahasiswa Unla juga, sama seperti kalian. Ya, sama, kita sebenarnya teman ya. Teman dekat. Teman parah. Nah, jadi gimana? Gua akan nanya sedikit tanggapan lu tentang gimana sih tentang banyaknya pemain naturalisasi, yang menurut lu setuju atau enggak gitu dengan adanya pemain naturalisasi yang banyak sekarang? Kalau menurut gua sebenarnya gua juga setuju aja, soalnya kalau kita membawa pemain naturalisasi kan itu dapat memberikan dampak yang baik bagi timnas kita. Itu juga bisa menjadikan contoh untuk pemain-pemain lokal yang berliga di Indonesia, sedangkan kan pemain naturalisasi juga itu mainnya di luar gitu, di liga-liga luar. Itu kan bisa menjadi contoh yang baik bagi pemain lokal-lokal kita. Oh, jadi misalkan jadi biar bersaingnya semakin ketat gitu. Iya. Biar jadi pemain lokal kita tuh jadi ke distract gitu, jadi Bisa jadi mainnya bagus lah gitu katanya. Nah, kan sekarang tuh Indonesia udah masuk fase 3 ya, Iya. untuk Piala Dunia. Kualifikasi Nah. Piala Dunia. Nah, menurut lu permainan kemarin gimana tuh waktu melawan Irak apa Filipina? Yang Irak, yang kalah dulu aja kita bahasnya. Kalau menurut gua, waktu permainan waktu melawan Irak itu kelihatannya
kan pastilah Irak itu berbanding jauh lah sama timnas Indonesia kita. Ya. Pasti Sintayong juga akan memberikan taktik-taktik mungkin lebih ke defensif kayak gitulah. Oh ya. Parkir bus, tahu kan parkir bus? Iya, Taktik iya, seperti tahu, yang tahu. bisa digunakan sama Indonesia. Ya terbukti juga Indonesia kemarin Tapi tetap bermain- kejebolan kan. ya bermain bertahan juga tetap Oh, iya. kebobolan. Tapi sedangkan Indonesia juga memberikan perlawanan ke tim Irak. Oh ya, cukup kayak ngelawan juga gitu, nggak parkir bus waktu Iya. ngelawan Argentina kayak gitu. Memberikan dampak yang baik juga lah, ibaratnya kita bisa lolos gitu ke round 3 meskipun ada sejarahnya juga Indonesia pernah lolos juga. Ya yang jadi prestasi lah bagi Indonesia bisa lolos ke tahap 3, tahap 2, tahap 3 kan. Tahap 3 sekarang. Iya. Bisa lolos kayak gitu. Nah, oke. Kalau misalkan kemarin tuh ada yang kartu merah, menurut lu itu emang bener kartu merah apa enggak? Nah, kemarin siapa yang kartu merah? Gue lupa lagi. Jordi Amat. Ya, Ya, Jordi Amat. Jordi Amat. Menurut lu gimana tuh? Emang bener kartu merah apa gimana? Kalau dilihat dari posisinya si Jordi Amat tuh emang orang terakhir dari pertahanan Indonesia kemarin. Jadi sebenarnya pemain timnas Irak itu kan gak ada yang cepet-cepet lah ibaratnya. Gak kayak ASEAN contohnya di Vietnam lah. Mereka Ya. kan emang pemain rata-rata cepet-cepet kayak Ya, gitu. Kalau di utamain Irak Smith. tuh kalau di Irak tuh kan emang si Jordi Amat udah orang terakhir gitu. Ya, Jadi emang mau nggak mau harus ngelanggar. Tapi sih kalau sebisanya enggak gitu. Soalnya kan kalau kebobolan juga masih ada si Jordi Amat. oh iya. Masih bisa melawan 11 lawan 11 lah gitu. Oh iya. Ya Jordi Amat juga sih pasti mau nggak mau harus ngelanggar itu buat mempertahanin kebobolan, tapi kan tetap kebobolan gitu karena penalti kan. Iya. Ya bukan penalti sih. Enggak. Emang kebobolan Emang gitu. kebobolan gitu. Dia kekurangan pemain juga kan. 11 lawan 10 pasti susah lah. Nah, udah tuh. Oke, jadi yang lawan Irak tuh 2-0 kan? Mm-mm. Nah, kalau misalkan yang kemarin lawan Filipina ya gimana menurut lu tanggapan lu skema Sintayong yang kemarin tuh 2-0 kan? Permainannya bagus apa gimana tuh? Sebenarnya waktu kemarin mah saya nggak nonton, gue Ya, nggak nonton. ya. Cuma nonton waktu yang lawan Irak sih. Ya, Kalau lihat highlightnya kayak gitu, ya, permainan Indonesia emang jauh di atas dari Filipina. jelas. Iya. Jelas jauh ya. Iya. Nah, Terus dilihat dari kebanyakan sih gol-golnya tuh kan dari set piece. Pertama kan yang gol pertama tuh kayak gimana sih, saya lupa lagi. yang gol pertama itu cantik banget tuh dari bola rebound. Nah, Bola ribuan. ya. Paling sih saya lihat highlightnya tuh waktu gol yang Rizky Ridho. Ya, Nah, itu gimana tuh? Set piece-nya tuh emang bagus lah Wah, gitu. mantap gitu. Mm-mm. Udah kelas Eropa gitu. Ya saya kira kan yang bakal nendang itu kan pertama-tama si Tom Haye. Ya, Tom Hey. Ternyata kan si Natanjo Ya. yang memberikan umpan ke Rizky Ridho, jadi bisa itulah masuklah Ya, golnya. tapi itu tuh sundulannya tuh cakep gitu. Cakep, Kayak cakep. kelas dunia lah. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi itu tuh strateginya Apa? buat mempertahankan si tim Indonesia itu. Nah, itu yang lawan Irak yang kayak parkir bus gitu, kayak defense Ya, mainnya. pertahanan Kalau emang waktu bertahan. lawan Filipina tuh mainnya up gitu sampai di setengah lapangan. Jadi Filipinnya Mendominasi lah, ya mendominasi lapangan kayak Jadi gitu, Indonesia terus tuh di nyerang. belakang terus gitu. ya Itu waktu lawan Irak. Emang mungkin Sintayong juga mikir bahwa Irak jauh di atas Indonesia levelnya, jadi mungkin akan lebih bertahan gitu permainannya. nah gimana misalkan Sintayong tuh sekarang tuh udah berapa tahun sih? 5 5 atau 6 tahun mungkin. Berapa tahun apa nih? kontraknya kan Kontraknya soalnya di diperpanjang. timnas gitu. Ngelatih timnas gitu. Ya, menurut lu gimana? Emang bagus nggak Sintayong buat kedepannya? Atau misalkan ganti lagi pelatih gitu? Kalau menurut gua kalau misalkan kita mencari pelatih lagi kan pasti berawal lagi, Kayak mulai lagi gitu. dari pertama. Sedangkan kan kita juga sudah memiliki pondasi dari ya naturalisasi itu juga kan pilihan dari Sintayong. Ya pasti mempercayakan ke Sintayong juga pihak PSSI. Jadi pasti bakal memberikan yang terbaik lah Sintayong juga terhadap Indonesia gitu. Dari 1 sampai 10
nilai Sintayong berapa? Berapa kira-kira? Nah, 1 dari 10, ya. 11. Wah gila, berarti emang on fire banget tuh. 11 dari 100. Wah, parah. Nah, Ya menurut enggak lu sih, kalau menurut gua Sintayong emang bagus. emang bagus. Iya. Contohnya yang menurut lu bagus dari apanya gitu. Misalkan Sintayong tuh bagusnya dari kayak tegas atau kayak misalkan merubah pikiran pola bermain timnas jadi kayak gitu atau gimana gitu contohnya. Kalau yang dilihat dari latihan kemarin kan Ya. Sintayong emang fokusnya bukan ke taktik kayak gitu. Ya. Dia lebih ke fisik lah ya. Sama passing gitu ya kan. Ya emang ciri khas Korea kan pasti tegas gitu Ya. kan. Jadi pemain-pemain pun juga mereka pasti nurut lah apa yang dikatakan sama Sintayong. Ya, jadi disiplin gitu kalau misalnya sekarang sama Sintayong tuh. Pasti nurut lah kayak gitu. Gua dengar juga tuh kalau misalkan telat 1 detik pun itu tuh didenda. Misalkan didenda. Kayak misalkan di gajinya tuh 7 juta misalkan ya. Nah, dipotong tuh berapa persen tiap telat masuk latihan tuh kayak gitu. Tapi terutama Sintayong juga nggak sampai ibaratnya kita sebagai pelatih bakal marahin terus si anak-anak asuhnya kayak gitu. Pasti mereka Sintayong juga memberikan ibaratnya pendekatan lah yang lebih terhadap anak-anak asuhnya. Jadi bisa lebih chemistry-nya tuh dapat gitu. Ya, Jadi tegas gitu ya Sintayong tuh. Emang tegas pasti. nah, lu kan tahu jersey timnas yang Iya. sekarang tuh yang sekarang jadi brandnya namanya Erspo. Erspo. Yang awalnya Mills. Itu Namun tuh produk lokal Indonesia. lokal Mills maupun Erspo tuh produk lokal. Nah kan kemarin sebelum waktu Erspo rilis ada tuh banyak yang nggak setuju juga sama soal desain sama bahan. Lu kan tahu, menurut lu itu si desain sama bahannya gimana tuh, bagus atau enggak menurut lu? Menurut gua kayaknya banyak pro kontranya ya Ya, soal dari desainnya. desain. Terus tapi kayaknya soal bahan sih bagus ya. Ya kalau yang sekarang, kalau yang waktu itu katanya yang player isunya tuh jelek. Oh jelek. Soalnya harganya tuh nggak make sense gitu, nggak sesuai harga. Misalkan kalau nggak salah tuh 1.500.000 ya. Tapi itu kan pasti ada edisi buat supporter sama Iya. player isu kan biasanya Iya. kayak gitu. Nah yang player isunya tuh nggak worth it. Harganya bisa Banyak yang bilang beda sama yang Mills tuh. Menurut lu gimana tuh? Kan lu juga pernah pakai tuh jersey timnas. Menurut lu bagusan yang Erspo apa yang Mills tuh? Ya kalau menurut gua mah kalau emang kita melihat dari desain gitu, Ya, kita juga kan pasti melihat dari apa sih, gimana sih desainnya tuh. Jadi rasa dan estetikanya tuh apa yang kita dapat gitu, apa yang kita lihat. Kalau dilihat-lihat waktu pertandingan juga, waktu main kemarin kan pasti pemain juga memakai baju Expo itu dilihat dari close up-nya. Dari close up-nya tuh emang dilihatnya tuh bagus, tapi dari kejauhan kayak agak kurang gitu. emang bener sih. Tapi kalau gua juga setuju kalau misalkan waktu di close up tuh emang bagus banget. Iya. Gitu ada Dari warnanya juga kan dari yang kerahnya tuh warna putih, emang nyambung gitu kan. ya. Tapi itu tuh bagus kalau nggak salah ya, kayak misalkan dari si detail-detailnya tuh ada suara gemuruh timnas yang waktu main di GBK. Jadi si desainnya tuh Erlanda Purta ya yang desain Erspo tuh desainnya tuh kayak misalkan dari filosofi timnas atau enggak filosofi Indonesia tuh gimana gitu dimasukin ke jersey itu. Kalau menurut gua jersey Erspo emang bagus, cuman dari segi kualitas kurang yang player isu kayak gitu. Emang dari penjualan juga kan pasti mereka juga sedikitnya mencari keuntungan bukan kan? Keuntungan kan misalnya mencari. buat biayain juga timnas juga. Emang benar. Emang bener. Ngebiayain timnas. Iya, kayak misalkan kalau yang Mills mah kalau gua nggak salah ya 15 miliar itu tuh 15 miliar aja selama kontrak kalau 3 tahun gitu kan. Terus ada statement juga dari Sintayong bahwa baju
training centernya, bukan training center, baju latihannya tuh jadi nggak ngeresap keringat. Ya emang bener, makanya sekarang diganti sama Erspo. Nah gua kan bahas yang tadi tuh, kalau misalkan sama Mills mah 15 miliar ya udah 15 miliar aja selama 5 tahun tuh kontraknya. Kalau sama Erspo, kalau sama Erspo tuh jadi ada misalkan baju yang player isu tuh harganya sekian, misalkan sejuta ya. Nah 10%-nya buat timnas. Lah jadi lebih menguntungkan yang Erspo. Makanya pihak timnasnya milih yang Erspo karena menguntungkan juga buat timnas, buat ngebiayain timnas kayak gitu. Kalau yang Mills mah enggak. Setahu gitu. Kalau menurut gua ya dibandingin dari Mills sama Expo, dari desain tuh emang bagusan Mills kalau menurut gua. Ya, Tapi kan Expo juga mengambil dari bajunya tuh mengambil dari tahun-tahun yang udah lama lah gitu, gak tahu tahun berapa, tahun 90-an, gak tahu tahun berapa. Emang ngedesainnya tuh dari sana gitu. Lihat referensinya tuh. Ada berapa sih kalau baju jersey gitu? Nah, Buat timnas gitu. jersey timnas tuh ada yang home away 3 sih kalau setahu gua, yang Ada buat 3. training, home sama away. Yang away itu biasanya warna putih hijau. Nah kalau yang home warna merah. Ya satu lagi mah warna kayak loreng-loreng gitu buat latihan kayak gitu. Tapi itu kalau menurut gua lebih suka yang training sih, cuman kayak soalnya kayak loreng-loreng kayak gitu. Kalau gua Ya. lebih bagus kiper sih. Ya emang beda gitu. Oh yang kiper Ya, ya. desain baju yang kiper emang bagus jersey-nya. Nah udah kita ngobrolin sampai jersey sama yang lain-lain. Nah kita mau ngobrolin kayak, terus kan banyak tuh, lu tahu nggak ada pemain lokal yang kayak nggak setuju sama statement sekarang kan liga tuh ditambah. Oh iya, lagi rame kan itu kan. Nah itu tuh Bukan liga ditambah, lebih ke pemain asing ditambah dari liga 1 sekarang. ya. Yang asalnya 5 pemain asing atau 6 pemain asing kan sekarang bertambah jadi 8 pemain asing. Ya tapi 2 itu di bench. Bukan 2 dari pemain Asia, 5 lagi dari Eropa, ibaratnya bebas lah gitu. Iya. Bukan Eropa, bebas lah bisa. Ya. Nah menurut lu gimana tuh soal PSSI yang regulasinya sekarang banyak pemain asing, sedangkan pemain lokalnya tuh kayak misalkan ada yang setuju, ada yang enggak. Ada yang setuju bilangnya ya biar emang persaingannya biar ketat. Ada juga yang kayak misalkan ngapain sih PSSI pemain lokal juga masih banyak gitu. Menurut lu gimana soal itu? Kalau lihat dari tanggapan kemarin, banyak kan pemain-pemain Liga Indonesia yang nge-repost itu kan dari pihak APPI-nya emang pengen ngelakuin gitu. Jadi pemain-pemain pun ikut memposting hal tersebut, yang hashtag apa sih tahu kan namanya? Ya. Pokoknya emang gara-gara adanya Liga Indonesia tuh menambah kuota pemain asing kan. Nah, menurut lu setuju atau enggak gitu soal itu? Ya emang kalau menurut gua mah kan setuju. Soalnya bisa berdampak baik juga untuk Liga Indonesia, terutama Ya, timnas kita. iya sih, biar kayak segi latihan, biar lebih struggle gitu Pemain kan. juga seharusnya bisa bersaing. Ya, gue juga setuju sih soal itu. Soalnya biar kita tuh makin berkembang dan lebih kayak bagus gitu, nggak cuma di lokal-lokal aja kayak gitu. Nah sekarang kita break lagu dulu, lagu Indonesia Pusaka. Pusaka biar agak dengernya kayak Indonesia banget gitu kan. Biar semangat ya. Nah pastinya semangat, meskipun kita kurang semangat sih sebenarnya, tapi gua tuh ngomongin Kalau timnas. biar semangat, mending minum ini dulu. Nah, Ini bukan iklan kan? enggak, itu ada-ada aja gitu. Bisa minum kan? Bisa, boleh. Yan, gimana lu dari tadi diam-diam aja, coba tanya Pir, apa aja bebas tentang sepak bola. Oke. Jadi menurut lu Pir, bagaimana sih pengaruh permainan naturalisasi dalam terhadap performa di timnas? Nah, gimana tuh? Pengaruhnya? Sangat berpengaruh sih, soalnya
gua lihat kemarin juga waktu pertandingan lawan Irak, si dua pondasi ini yang pemain tengah tuh yang Nathan Choaon sama Tom Haye itu sangat memberikan ibaratnya struktur serangan yang bisa berdampak baik bagi timnas Indonesia. Soalnya kalau gak ada dua orang itu tuh ya nggak tau lah, pasti susah juga sih nyerangnya. Jadi berdampak baik ya. Pasti berdampak baik. Terus apa pendapat Pierre ya tentang jumlah pemain naturalisasi saat ini? Jumlah pemain. Yang makin banyak tuh, sedangkan yang main di lapangan, yang lapangannya tuh cuman 3 kalau setahu gue, kayak Yance Sayuri sama Arhan kan jarang main, sekarang main di bench, yang maksudnya starter kayak misalkan. Ditambah kan ada juga sekarang. Siapa yang striker tuh? Marcelino, terus satu lagi sama back. Siapa back? Rizky Ridho. Nah, Rizky Ridho itu tuh yang starternya. Nah, gimana lu tanggapannya? Kalau dilihat dari permainan sekarang sih justru bagus gitu. Ya. Soalnya emang pemain-pemain naturalisasi ini tuh ibaratnya bisa memberikan contoh yang kata gua tadi, bisa memberikan contoh bagi pemain lokal. Jadi pemain lokal juga pun pasti bersaing secara sehat. Dia pasti memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Tapi kan di mana starting 11-nya tuh kan pasti pemain inti semua. Nah, kalau ditambah naturalisasi lagi yang emang bagus pada dasarnya, itu bisa memberikan dampak yang baik kalau misalkan starting 11-nya emang baik, terus cadangannya juga bagus-bagus gitu. Oh ya, berarti lu setuju tuh tentang banyaknya pemain naturalisasi yang ada jadi starter gitu. Iya. Tapi kan dalam starting 11-nya juga ada pemain Indonesia juga. Ya. Nggak semuanya bahwa timnas Indonesia ditempati sama pemain naturalisasi. Iya, kayak misalkan pemain Rizky Ridho. Nah, justru itu Marcelino kan yang jadi Rizky Ridho starter. juga bisa membuktikan bahwa gue nih bisa bersaing nih. Ya, gue main di tim inti gitu. Nah, gue suka banget sama Rizky Ridho, permainnya cakep parah Masih gitu. dia emang tenang banget mainnya. Ya. Nah, gue ada pertanyaan nih, tantangan dan adaptasi pemain naturalisasi di timnas waktu pertama kali, kayak misalkan Calvin Verdong tuh waktu baru sekali latihan tapi dia tuh kayak langsung klop gitu. Calvin Verdong kan orang Belanda kan? Ya. Nah, justru kan emang dari sebelum-sebelumnya emang ada pemain Belanda juga. Sebelum masuk Calvin Verdong kan ada pemain seperti Ivar Jenner, Rafael. Nah, sebelumnya tuh kan ada Mark Klok yang udah lama di timnas Indonesia. Ya. Mereka juga bisa memberikan adaptasi yang baik bagi pemain Belanda yang baru masuk dinaturalisasi Indonesia. Jadi memberi kenyamanan gitu ya. Jadi anak-anak yang dengan timnas yang lain bahasa. Ya, jadi anak-anak timnas yang lain tuh kayak udah nyambung aja gitu. Jadi kayak bahkan soal bahasa tuh nggak terganggu gitu kan. Bahkan kan pemain-pemain lokal juga kita juga kan menyambut baik para pemain naturalisasi gitu. Seperti Marcelino yang dekat sama Rafael. Ya, kita juga bisa lihat lah di medsos mereka juga sangat kompak lah gitu di luar maupun di dalam lapangan. Apa sih motivasi utama pemain asing untuk menjadi warga negara Indonesia? Apa tuh motivasi? Ada cuman dibayarkah atau karena emang pengen ngebanggain timnas? Menurut lu apa tuh? Iya. Kalau gue sih sebenarnya nggak tahu ya. Soalnya banyak isu-isu bahwa pemain naturalisasi ya itu karena uang atau karena ada apalah kayak gitu. Contohnya sekarang kan ada satu pemain yang main di Liga Inggris. Tahu kan siapa yang back jangkung? Oh, back jangkung tuh si siapa ya? Si ini. Gua lupa lagi tuh namanya. Ivan Bagot. Ya itu akan Bagot. Ivan Bagot. Nah, itu Ivan Bagot maksudnya. Sorry gua salah. Akan Bagot sekarang kan gak main, justru Sintayong juga mempertanyakan kenapa sih si Akan Bagot gak ikut gitu. Nah, Media-media juga banyak mempertanyakan ke Sintayong, justru malah si Sintayongnya yang bilang mending tanyakan saja langsung ke pemainnya kayak gitu. Jadi nggak tahu alasannya apa gitu. Oh, nggak tahu tuh, tapi udah di calling berapa kali sama Sintayong tuh. Iya, sama Ketum juga, ketua umum PSSI udah dipanggil juga, udah di lobby lah kayak gitulah. Mungkin kayak di timnasnya nggak mau jadi cadangan mungkin.
bisa aja kan, nggak tahu. Soalnya kan kalau menurut gua lini belakang timnas sekarang tuh lebih bagus dari yang sebelumnya. Kan Evan Bagot maksudnya. Iya, akan bagus kan. Evan Bagot tuh sebagai back kan, bukan. Nah sekarang tuh back tuh kayak banyak banget saingannya. Soalnya Rizky Ridho, Bang Ijes kan. Tapi Bang justru Ye. kalau dilihat-lihat Elkan Bagot emang yang udah dari lama gitu di Ya, timnas. ya emang bener Sebelum sih. pemain-pemain lain kan justru sekarang yang Emil Audero itu yang kiper Juventus itu kan sebelum-sebelumnya emang gak tertarik masuk Indonesia. Tapi sekarang malah pengen gitu masuk di naturalisasi sama Indonesia. Anehnya kayak gitu. Nah menurut lu, nah itu gua juga Bahkan pengen nanya, sampai gimana Justin tuh? Hubner juga ikut mention di Snapgram bahwa yang dulunya pemain-pemain luar yang ada keturunan Indonesia nggak mau main di Indonesia, sekarang jadi mau gitu. Nah, gimana tuh tanggapan kayak misalkan Emil Audero tuh yang pengen masuk, kan sedangkan yang dulunya papanya bilangnya kurang setuju masuk timnas kan. Kayak misalkan lu emang boleh-boleh aja atau gimana Emil itu buat masuk timnas? Kalau menurut gua sih nggak boleh. Ya. Soalnya kan udah ada Martin Paes yang baru sekarang dinaturalisasi. Ya, Ditambah Hernando juga, tapi sekarang Hernando juga sih udah menurun performanya. Jelas. Dilihat dari dua match dari ke belakang kemarin. 2 match kemarin. kalau menurut lu kan setuju atau enggak Emil Audero yang pemain Itali kan masuk lagi ke timnas atau gimana? Menurut gua setuju sih. Nah, kenapa tuh bisa setuju? Karena bisa menggantikan yang performanya kurang mungkin. Ya, soalnya kan kalau dia nggak setujunya karena soalnya dulunya nggak mau masuk. Iya, itu dulunya kayak dia tuh bersikap arogan aja lah gitu. Iya. Ke timnas Indonesia tuh bawa nyepelein, menyepelekan timnas Indonesia. Tapi sekarang dikarenakan timnas Indonesia mungkin udah masuk kualifikasi, Ya, udah banyak masuk 3 lagi ya. iya banyak prestasinya lah, jadi mereka ikut-ikutan gitu pengen Nah, masuk lu timnas. setuju atau enggak jadinya? Setuju. Nah, tetap bagus. Iya. Kenapa tuh? Setuju dikarenakan apa? Kayak karena emang buat persaingan atau gimana? Menurut gua Ya. buat persaingan sih. Nah, iya gue Jadi menambah- sih. Menambah Ya, jadi semakin bersaing gitu. iya. Menambah apa ya? menambah udahlah. Ya. Nah, menambah persaingan di timnas Jadi, Indonesia yang- kan udah banyak. tapi yang lalu mah udah berlalu gitu, yang bikin sakit warga Indonesia kan. Ya udah nggak apa-apa itu Batian. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa katanya. Iya, nggak apa-apa. Terus ada pertanyaan Tapi nih. saya nggak setuju. Bagaimana kehadiran pemain naturalisasi dalam mempengaruhi kualitas Liga 1 di Indonesia? Nah, tadi yang dibahas dari tadi kan bahwa Liga Indonesia tuh nggak setuju sama naturalisasi kebanyakan. Ada sih gua Bukan juga Liga lihat. Indonesia, Ya. pemain lokal. Iya, Iya. Liga 1 kan itu Iya. juga. Yang Gue juga lihat dari podcast apa gitu di YouTube Ya. bahwa tapi si dianya tuh main di Liga 2 yang sekarang promosi ke Liga 1. Ya, gua tahu banget tapi gua nggak mau nyebut namanya. apakah dari Ya, emang. naturalisasi itu ada perkembangan nggak sih? Jelas. Di pemain lokal Jelas ada. Justru yang pemain Liga 1 juga siapa sih back Borneo tuh yang kapten Borneo tau nggak? Oh, yang dulu pemain timnas. Itu juga dia juga menyetujui bahwa itu juga bakal memberikan dampak yang baik Ya, bagi sepak bola Indonesia. ya. Nah, gue pengen tanya tuh, kan tadi ngobrolin timnas mulu kan. Lu tim kebanggaan lokal lu apa? Sekarang gue tinggal di mana? Di Bandung ya pasti Bandung lah. Ya, belum tentu kan, bisa aja Bian tinggal di Bandung deh, Jack. Rans mungkin. Iya, bisa aja. Nah, kan kemarin Persib baru menang tuh. Kayak gimana euforianya waktu lu? Pasti bahagia lah. Pasti bahagia pasti. Soalnya kan penantian 10 tahun gitu Ya, nggak jelas juara-juara. banget, ya. Puasa itu dilekin mulu sama The Jack bahwa kita tuh puasa 10 tahun nggak juara-juara. Ya. Pasti bangga lah. Ya, pasti bangga. Bangga, bersedih juga pasti ada. Bersedihnya dalam hal bahagia Ya, gitu. sudah bahagia. Ikut konvoy gak sih kemarin? Wah ikut atau pasti. Ikut. Banyak juga pemain-pemain, bukan pemain sih, artis-artis TikTok yang ikutin, Yang datang ke sana gitu, meramaikan gitu. Ya. meramaikan suasana kemenangan. Lu nonton kemarin waktu Persib di mana? Di Jalan Saparua saya nonton.
Sawarwa. nonton Ketemu- bareng gitu, nobar. Nobar sih itu tempatnya di Kodiklat. Ya, oh ya. Gua tahu. Banyak juga sih, tapi pusing euy. Kenapa pusing tuh? Kegerongan lah euy. 3 hari 3 malam tuh. Nggak berhenti-berhenti Iya, ya emang itu. asli Ya, serius. parah. Tapi ya seru lah kayak gitu juga. Tapi jadi udah terbayar sudah gitu timnas maksudnya Persib juara setelah Pasti penantian 10 terbayar. tahun. Terus berharap juga sih tahun depan back to back champion. Ya, Amin, jelas. amin. Jelas. Amin. Semoga aja ya Persib juara lagi gitu. Soalnya kalau Juara AFC gue lebih senang loh. enggak, soalnya kalau yang saya lihat gitu, yang saya dengar, jadi orang Bandung tuh nganggap bahwa Persib Bandung tuh timnasnya orang Bandung. Ya emang this is Persib gitu kan. Iya, jadi timnas ya sebenarnya nggak ngejelekin timnas Indonesia, tapi ngedukung doang, tapi nggak terlalu fanatik. Ya. Justru orang Bandung tuh fanatiknya ke Persib Bandung. Nah, gue pengen nanya dikit boleh kan? Persib apa timnas? Ke siapa? Ke lu. Ya Persib lah. Lu? Kalau dari gua Persib sih. Oh iya, kalau gue mau nggak ada yang nanya ya udah makasih. Tapi tetap ngedukung mah. ya. Ngedukung timnas Indonesia, tapi nggak terlalu fanatik aja. Kalau dari Persib tuh Takutnya kalau kita fanatik ngedukung timnas Indonesia sampai nonton ke GBK, Ya. takutnya nanti disebut FOMO. Oh iya. Tadi lu mau apa? kalau dari Persib tuh ada gak sih yang ikut ke timnas gitu? Pemain Persib. Nah, gue nggak tahu tuh. Nggak ada kan? Kalau yang Pemain sekarang nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kan Sebelumnya ada Rahmat Irianto, Edo. Maklok, Edo juga pernah ikut. Rian Kurnia juga pernah dipanggil, tapi kan nggak lanjut gitu. Kalau yang Sekarang kiper sih nggak ada. Yang kiper Kevin. Itu lebih ke timnas Itu Filipina, timnas bukan timnas Filipina lawan Indonesia. kita. Kemarin kan gila, main lawan Indonesia. Justru si Kevin juga bukan sih mengharapkan bahwa di timnas Indonesia tuh ada pemain Persib Bandung gitu. Tapi ya kan nggak ada gitulah. Tapi gue kemarin juga ngedukung Kelvin Jan. Kenapa tuh? Karena kipernya Kevin. Kevin. Kirain ngedukung tuh masang gitu. enggak. Nah, Jangan. tapi kan Beckham Putra masuk timnas juga tuh. Beckham tapi Putra kan dari U2 segi usia iya itu. 23 kan? Iya. Masuk timnas U23. Terus Yang siapa lagi? senior sih? lah. Nggak Cuma ada naik pemain Beckham Persib doang. Bandung, nggak ada yang masuk. Beckham juga kan nggak lanjut lagi. 23 masuk kan? Iya, sekarang udah nggak. Waktu Oh. kemarin juga waktu playoff mau ke Olimpiade Prancis kan, Ya. waktu melawan apa sih, negara apa, Guinea, Gue nih ya, ya itu kan nggak ada si Beckham. nggak masuk line up. Emang nggak ada di timnas. Ya. Bener kan? Iya, emang bener. Ada gak sih pemain naturalisasi yang sukses di timnas? Ada Ada. Siapa tuh? kayak Calvin Verdong, Tom Itu kan Hay. baru masuk. Itu tuh udah termasuk sukses. Kalau sukses kan pasti membawakan prestasi Enggak untuk maksud lu apa? juara gitulah. Yang Sukses di mana? sukses dalam karir atau Ya menghasilkan pastilah di pundi-pundi Indonesia gitu. mah. Ya pastilah di Indonesia mah. Enggak maksud ada kan Maksudnya sukses dalam karir kan karir nanti juga banyak endosan, iklan di mana-mana, ya podcast diundang di beberapa acara. kayak misalkan kayak sukses di sepak bolanya apa gimana atau di Indonesia Kalau di sepak bolanya, apakah sukses? sukses kayaknya contohnya Calvin Verdong itu yang baru masuk. Kelihatan juga dia performanya baik sih. Nah, kita dengerin dulu lagu Garuda di Dada. Dengerin lagi. Kita break Dengerin dulu lagi ya. Kita break dulu, semangat. biar semangat. Iya. Lagunya Garuda di Di Dadaku biar semangat. Boleh. Kembali lagi ke Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam menjelajah komunitas. Nah, Kita udah sampai bahas. kita udah sesi 3 nih. Nah, kesimpulan kan. Nah, kesimpulannya apa tuh dari topik barusan ngobrol? Kayak, Kesimpulannya banyak sih. Ya kita pasti memberikan informasi-informasi. Selebihnya kita kan memberitahu gitu ya bahwa timnas Indonesia tuh
bahwa naturalisasi itu akan berdampak baik untuk Indonesia gitu. Jadi nggak perlu memberikan stigma buruk gitu ya terhadap pemain naturalisasi gitu, bahwa bahwa timnas tuh bisa memberikan prestasi yang baik lah dengan pemain-pemain naturalisasi. Iya, jadi kayak misalkan pemain lokal tuh jangan banyak bikin statement apa-apa gitu. Iya. Yang penting ya udah lu kalau mau pengen masuk timnas ya udah bersaing aja. Bukan bahwa kamu tuh emang pantas gitu. Ya kayak gitu. Pantas berada di timnas. Jadi sama kayak soal jersey kan, tadi ngomongin soal jersey juga, sama kepelatihan Sintayong gimana. Jadi kalau menurut dari gua sih kepelatihan Sintayong tuh bagus, sama bikin perkembangannya tuh yang signifikan kepada timnas. Bukan hanya senior tapi sampai umur bawah sampai 17. Pantas juga sih Sintayong kayak ditambah lagi kontraknya sama ketua PSSI gitu. Emang udah ada info ya? Udah dari lama kan Udah perjanjian resmi. udah resmi. Jadi nambah tuh kontraknya. Ya nambah lagi sampai 2027 kalau nggak salah ya. Dari kapan tuh? Dari kapan? Mulai kontraknya lagi. Maksudnya resminya tuh kapan? Kemarin waktu ngelawan Prancis. Oh, Olimpiade. Olimpiade. Nah itu. Melawan Perancis kapan? Argentina yang udah Argentina pernah. maksudnya, sorry. Waktu bukan yang waktu Iya, mau Olimpiade ke Perancis, playoff lah. Nah, playoff itu tuh Sintayong tuh janjinya tuh sampai 4 besar. Tapi Erick Thohir-nya mintanya sampai 8 besar juga udah. Langsung janjinya mau diperpanjang lagi itu. Tapi sama Sintayong janjinya sampai 4 besar, tapi emang masuk juga kan 4 besar Lebih gitu. ekspektasi lah gitu. Ya. Jadi diperpanjang lagi. Kayak gitu. Kalau kesimpulan dari gue sih bagus sih buat milih Sintayong jadi pelatih lagi gitu. Ya. Buat nambah kontraknya gitu. Ya ditambah lagi misalkan udah 27 sampai 2100 gitu ya. Kalau masih hidup. Iya. Kalau masih hidup. Soalnya kalau dilihat-lihat perkembangannya apa ya? Signifikan gitu. Iya, misalkan dari 0 sampai 100. Nah, menurut Jadi gua nggak ngejelok ke bawah, tapi bagus Ke ke atas atas gitu. ya. Nah, nilai Sintayong kalau menurut lu dari 1 sampai 10 berapa ya? 9,5. Ya, 5-nya kemana ya? 5-nya karena Nggak tahu. Kenapa? 5-nya karena apa ya? Harusnya Sintayong tuh belajar apa ya? Bahasa Indonesia gitu. Jadi bisa ngomong di depan media gitu. Oh, jadi nggak usah jadi ada translatornya ya. Kalau ya Jadi kan lebih enak gitu Ya. kalau misalnya di media gitu. Nah, jadi menurut lu gimana Indonesia kedepannya pengen apa gitu Mas Indonesia? Harapan dari lu bagaimana? Gimana? sebenarnya kalau harapan saya sih yaitu pengen yang terbaik aja buat Indonesia. Nah, misalkan lolos Piala Dunia atau gimana? Lolos Piala Dunia pasti susah sih, tapi Ya, nggak ada yang tahu. Iya kan emang. We never Tapi know. berharap aja gitu, pengen yang terbaik aja untuk Indonesia. Ya. Timnas kita. Pastilah semua Indonesia juga ngedukung timnas. Jelas. Meskipun orang Bandung banyak yang beranggapan kayak gitu, ya pasti ngedukung. Ya. Terus kalau misalkan timnas Indonesia masuk Piala Dunia, lu mau Nazar apa? Nazar, kalau juara pasti Nazar. Ya Kan itu mah apa? kan lolos. Lolos Tapi aja, katanya nggak juara usah juga sih, neko-neko pasti. kayak Pasti lolos susah. aja lah. Nggak tahu, we never know. Nggak ada sih, nggak tahu sih. Misalkan lu mau traktir gua selama setahun gitu, boleh. Boleh, boleh. Juara. Ya. Berat sih nggak ada sih. Kalau Ada dong. ya enggak, kalau ini aja gua pasti Nazarnya kalau Persib Bandung juara Asia, Ya. ya kan masuk Asia kan, Ya, bisa bernazar. apa? Apa tuh Nazar? Dibotakin, Ya, botak doang. Kirain mau traktir. traktir gua. Ya. Belum jadi bos Ya udah, terima kasih sekian dari podcast kami. Mau podcast ngopi bola santai, jangan bosen-bosen dengerinnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobosan. Ngopi bola santai.